berapa lama bergelut di dalam dunia forex, lalu kenapa akhirnya harus forex, itu sesuatu yang kadang-kadang penting untuk pada hari ini kan banyak nih angkatan trader karena corona, Pak. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert sesuai dengan janji saya. Pertama mau minta maaf dulu karena tadi kan kita pernah bicara di minggu lalu bahwa kita akan lakukan yang namanya Trading for Living series, dan itu udah dijanjikan dari 3 minggu yang lalu, dan ternyata karena kesibukan, saya punya narasumber yang luar biasa pada seri kedua ini. Beliau adalah seorang trader forex yang saya sendiri namanya sudah sangat lama mengenal, namun baru dapat kesempatan karena kesibukan beliau. Akhirnya baru pada hari ini bisa join ke acara live trading for living di Ryan Filbert bersama Ryan Filbert di RF Channel on YouTube bersama Okta Investama Berjangka, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Nah, siapakah beliau? Sebelum saya akan panggil, mari kita akan perkenalan sedikit ya. Beliau memiliki latar pendidikan sarjana di bidang teknologi informasi. Ini sangat jauh ya. Ini yang mau wawancarai sarjana seni rupa. Ini apa kabar gitu ya. Dan menjadi trader, private fund manager, dan speaker di berbagai seminar yang diselenggarakan oleh komunitas bursa ICDX. Wah, ini berarti udah komunitas bursa ICDX dan broker seperti beberapa nama yang ada di Indonesia. Memiliki komunitas juga dan aktif sebagai edukator di media sosial. Wow, mempelajari secara otodidak dan menguasai materi analisis teknikal. Wah, kayaknya materi pada hari ini paling cocok nih, gimana caranya terkait dengan trading for living kalau nanya sama orang yang tepat. Oleh karena itu, saya akan panggil Bapak Nofri Simanjuntak. Selamat datang Pak Nofri di RF Channel on YouTube. Yes. Pagi-pagi semangatnya selalu pagi. Ya, ini belum tahu cerita di belakang layar tadi. Kita sempat ada technical issue. Thank you, Pak Nofri, atas waktunya hari ini. Yes, Pak Ryan, thank you Pak sudah mengundang saya. Thank you juga ke Okta Berjangka karena sangat concern ya terhadap edukasi, mengingat nggak banyak sih broker yang concern terhadap edukasi ini ya, artinya banyak yang penekanannya ke sales terus-menerus, tapi Okta Berjangka ini sebuah hal yang luar biasa, mau memberikan edukasi-edukasi seperti ini dengan format-format yang tidak harus formal, tapi informal, santai seperti ini, Pak. Gitu. Baik, Pak Nofri, kalau tadi saya bacain sedikit CV-nya, coba dong pengen kenalan Pak Nofri ini berapa lama bergelut di dalam dunia forex, lalu kenapa akhirnya harus forex, itu sesuatu yang kadang-kadang penting untuk pada hari ini kan banyak nih angkatan trader karena corona, Pak. Nah, ini kan tentunya perlu mendapatkan suatu pencerahan. Saya sudah sering cerita bahwa saya ini 18 tahun yang lalu mulai dari pedagang handphone, tapi karena uang itu rasanya kok jalannya lambat banget untuk tumbuh, akhirnya pergi ke dunia keuangan. Nah, kalau misalnya dari Pak Nofri sendiri, izin Pak, silakan Pak buat diberikan suatu gambaran, Pak. Yes, saya boleh sharing ya, mungkin agak lama tapi nggak apa-apa ya, karena ini menyangkut background saya kenapa akhirnya bisa trading for living. Yang pertama, sebetulnya saya memulai trading itu dari tahun 2006 ya, 2016, betul. Dari 2006, jadi 2016. Jadi saya trading itu sekitar dari tahun 2006. Nah, background saya itu IT. Dan sebetulnya nggak ada passion sama sekali untuk menjadi trader. Passion saya justru ingin jadi guru. Gitu. Kenapa? Karena terinspirasi dari ayah saya. Ayah saya tuh kebetulan seorang guru SD di Sidikalang, Sumatera Utara sana, karena dari namanya Simanjuntak ya, penghasil kopi. Dan kopinya, saya baru mau ngomong, kopinya enak Pak. Betul Pak. Nah, jadi saya terinspirasi menjadi seorang guru sebetulnya, dan sejak tahun 91
itu saya sudah mengajar ya, tapi waktu itu kan bidang IT, karena memang kan background saya IT. Kalau pernah dengar misalkan WordStar, Lotus, Basic, Pascal, nah Ya, ini ya, angkatan 71 80-an masih masih tahu ya, mungkin 90 ya, udah enggak. Nah, kemudian akhirnya saya membuka lembaga pendidikan sendiri setelah 1 tahun bekerja, kemudian saya masuk ke singkat saja dunia percetakan, Pak Ryan. Nah, dunia iya, percetakan ini kan secara prinsip di atas kertas dan iya. mengalami hal yang disebut dengan kuenya berkurang, Pak. Hmm, Jadi ya, maksudnya gini, kalau kita bisnis, kuenya tetap atau bertambah itu kan kita fight ya, apalagi kita misalkan pemain lama. Jadi problem itu karena kuenya berkurang. Jadi iya, pencetakan di atas kertas itu berkurang karena adanya era internet. Semua masuk ke PDF, kemudian online. Dulu klien saya banyak majalah-majalah yang setelah era Pak Harto turun, itu kan tidak perlu izin SIUP dan lain sebagainya. Orang bebas untuk menerbitkan sebuah misalkan majalah atau surat kabar. Nah, itu klien saya. Kemudian juga iya, pabrikan di Cikarang, Jababeka, itu dulu company profile dan lain sebagainya. Hanya karena perkembangan dunia internet, mereka akhirnya misalkan katalog pabrik jadinya dalam bentuk CD. Kemudian juga iya, company profile akhirnya dalam bentuk website. Demikian iya, juga media-media cetak akhirnya masuk ke online sehingga makanya saya tadi katakan kuenya berkurang. Jadi iya. saya mengalami sebuah hal dilematis bahwa Hmm, akan atau mesti ada peremajaan mesin, tetapi di sisi lain kuenya berkurang. Nah, kemudian suatu saat saya ketemu iklan di Kompas dan juga hmm, di radio mengenai iya. trading. Waktu itu sekitar 2006 itu Pak, marak trading option Pak, tapi bukan bukan option seperti sempalannya yang Yang lagi di baris krim. betting gitu ya. Tapi option yang itu kan sempalannya tuh Pak. Iya, Tapi iya, benar-benar yang underlying-nya itu saham Amerika. Jadi iya. Oh, saya saya tahu agak tuh kaget. nama-namanya tuh. Ada Nah mega-meganya, ada nah lumen-lumen. betul. Betul. Ya, teman-teman Nah, semua, Pak, makanya teman-teman semua, Pak. saya ikut semua Pak itu Pak. Yang Bapak Oh, sebutkan tadi tuh Pak, yang ya biayanya waktu waktu dulu sampai dengan sekarang aja termasuk mahal Pak, di hotel ada berbintang. dewa-dewanya, ada Nah dewa-dewanya, ada macam-macam dah Pak. saganya. Bahkan Pak, guru dari gurunya tuh saya datangi ke Singapura Pak, kan gitu. Oke, Yang berarti kita yang orang jangan-jangan sering overlapping loh, Pak. Jangan-jangan kita sering jangan-jangan ketemu di Pak, sana tapi belum. yang orang Iya, India tuh Pak. iya, Nah heeh. itu. Nah jadi ya kembali lagi saya sudah ikut sampai 10 training waktu itu option. Cuma kalau kata istilah saya, justru saya dijorokin Pak untuk langsung buka account real, kemudian menggambarkan bahwa dunia trading itu ya mudahlah, duduk diam dapat duit dolar, hanya pakai handphone aja, ya nggak perlu belajar, berlatih, materi langsung ke analisa teknikal, langsung buka account real tanpa latihan atau demo. Alhasil periode sekitar 3 sampai 4 tahun saya rugi 500 juta Pak secara total. Nah itu tahun 2006. Jadi sekarang saja cukup besar apalagi tahun 2006 total Pak. Jadi artinya Oke, oke. itu mulai dari 10 juta, ini yang menarik, orang mungkin beranggapan kalau seseorang itu rugi 500 juta dia store-nya langsung awalnya besar kan seperti itu. Ternyata tidak, Pak. Ini yang jadi akar permasalahan. Jadi saya langsung buka account real akibat mengikuti 10 training itu dan semuanya option dan saya Mhm, dalam mhm, tanda kutip dijorokin, mhm. langsung masuk 10 juta, Pak. Waktu itu di Interactive Broker, Think or Swim, Bapak Bagus, mungkin tahu ya, iya, iya. OX. Oh, ditransfer paksa, Pak. Ditransfer paksa waktu itu suruh keluar. Jadi waktu itu sampai sang trainer membawa scanner, itu kita KTP-nya kan di-scan-scan, kalau sekarang kan sudah tinggal foto aja sudah bisa, dulu kan di-scan tuh Pak, Iya, spesial itu Pak, iya, gitu. Nah jadi, iya. kembali lagi masuk 10 juta,
Ternyata Ya. hanya dalam tempo sebulan langsung 20 juta, Pak, 100%. Nah, ini kan Oh, untung ya? biasa. Untung, Pak, Untung ya? untung. Oh, Untung. oke. Nah, seperti Option ya, Pak, ya? biasa Option stock option. market ya berarti? Oke oke. Betul. Nah, ini bukan hanya soal, dampak nanti materi, tapi juga dampak di kehidupan ini cukup babak belur membuat saya, Pak. Jadi kembali lagi Oh, materinya dulu, jadi saya masuk 10 juta, profit 20 juta. Nah, hitungan mhm, matematika saya jalan dong, Pak. Kalau 10 iya. jadi 20 juta, berarti 100 jadi 200 juta dong. Kalau Nah, 500 jadi jadi 1 miliar. nah, seperti itu. Apalagi apalagi kita orang IT kan gitu. Wah, kalkulasinya Iya matematis banget dan di kepala kita iya udah pasti 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 kan seperti itu. iya 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 Alhasil iya. masuk tambah 80 juta, akhirnya jadi nol, Pak. Ah, Jadi 10, 20 matematikanya matematikanya naik, 80 jadi nol ya? Oke. yes. Jadi Iya. matematikanya nggak jalan kan, Pak? Ini ngetawain diri sendiri paling seru, Pak, sebenarnya daripada Betul, ngetawain Pak, orang lain, bikin dosa. betul. Dan kalau kita pernah mengalami babak belur, musti sampai level Ya. kita bisa tertawa atas kebodohan dalam tanda kutip kita. Ah, Kita harus siap. Wah, keren. Siap siap. kita harus melakukan apa yang disebut pelepasan kan seperti itu, Pak. Artinya kita Oke, nah rilis lah itu. Tetapi kan oke. prosesnya tidak semudah itu dan tidak semua orang bisa. Jadi kembali lagi pada saat saya kehilangan uang 100 juta, itu kan seperti buah si malakama, Pak. Di bisnis sektor real itu Ya omset turun, kemudian iya, karena option, Pak, ini kan kita hidup terbalik. Akhirnya kan iya. saya menjadi sering Gimana? begadang. Ini Betul. Ya. ini efek buruk dari dunia trading kalau kita nggak smart. Jadi Ah, oke. kualitas hidupnya bukan hanya soal materi, tapi kualitas hidupnya juga pada saat Mhm. pola pikir kita nggak benar, ikut-ikutan jadi nggak benar. Jadi Iya pribadi iya. yang sering begadang, hidupnya Betul seperti terbalik, kemudian betul. bangun tuh jam 8, jam 10. Kalau kita Iya misalkan tidur jam 12, 6, 7 jam kan cukup, Pak. Masalahnya kan iya. tidurnya jam 4. Kalau kita Iya, tidur jam 4, makanya tuh. Iya itu sepertinya kalau 7 jam nggak cukup. Akhirnya kan iya. datang ke 12. tempat usaha saya sendiri kan menjadi telat. Iya Pada saat sebelum trading saya memberikan contoh, wah sebagai seorang pemilik tetap harus datang iya lebih awal. iya Tapi begitu masuk dunia trading, wah itu kan pola hidup jadi nggak benar. iya. Akhirnya masuk ke kantor menjadi sering terlambat, terjadi Mhm. manipulasi di bawah, Pak, gitu. Karena saya Oh, trading terus, bahwa iya. order cetak masuk itu kerjasama admin dengan operator, pakai Kerja mesin sendiri. saya, tetapi masuk ke mereka. Jadi dari sini saya cuma mau menyampaikan, pada saat kita trading nggak benar, bukan hanya soal materi yang menjadi parah, tetapi kualitas hidup, kontrol, apalagi kalau kita Kontrol punya juga. bisnis di sektor real, mungkin sebagian Iya Anda misalkan bekerja sebagai seorang karyawan. Jadi nanti iya kan sering melihat cat, belum lagi soal stabilitas emosi, Pak. iya. Itu kalau kalau lagi floating loss itu senggol bacok gitu, Pak. Iya iya iya. Mirip kayak lagi datang bulan ya, Pak, ya? Betul. Nah, jadi istri Iya cuma iya tanya, "Yang udah makan belum?" Makan lagi gitu loh kan. Padahal itu hal yang biasa pada saat kita iya tidak trading, tetapi begitu kita trading dengan pola pikir yang nggak benar, menjadi emosional, perhatian terhadap iya istri, anak kurang. Kemudian juga yang berikutnya tidur, Pak, juga iya. menjadi resah. Dikit-dikit bangun, lihat chart. Jadi Mmm, seperti iya ada yang iya. membangunkan kita, padahal kita nggak ingin. Nah, itu Oke. juga setelah saya Iya masuk ke dunia forex gold, jadi pada saat sebetulnya 2009 baru saya masuk dunia forex gold setelah 3 tahun di option tadi. Nah, kalau option ini kan sebetulnya lebih sulit, Pak. Kenapa? Karena iya ada time decay kan kita berpacu dengan waktu. Ada faktor, yang disebut dengan Greek. iya. Nah, kalau forex kan enggak, tetapi balik lagi, secara metode lebih mudah pun, bukan saya bilang mudah ya, Pak, ya, karena tidak ada Iya. time decay, tetap aja karena pola pikir yang nggak benar,
Ya itu tadi, dikit-dikit lihat chart, dikit-dikit lihat chart. Tadinya cuma mau ngelihat account Ya. doang, tapi iseng tangannya entry, buy, kan gitu. Pencet. Tanpa Iya iya. adanya sebuah trading plan yang matang. Itu yang saya alami. Jadi pada saat Iya. itu saya dilematis di sektor real turun, kita Iya. masuk dunia trading, ekspektasi kita tinggi karena pengaruh para mentor dalam tanda kutip yang justru menjorokkan saya. Itu saya dulu Iya. dendam tuh, Pak. Nah, cuma setelah Oke. ya biasa kan, Pak, ya. Kita kan kalau Iya kita iya. loss, ada aja kambing hitam gitu. Ya Iya iya. mentor, ya broker, kan seperti itu. Kita salahkan terus Iya. tuh. Tetapi memang Iya. saya selalu bilang, hati-hati dalam mengikuti training, dan saya sering memberikan contoh, kalau kita beli notebook 10 juta, terus Iya. rugi, kan ruginya paling sebesar 10 juta itu kan, Pak. Tapi kalau kita ikut training yang tidak benar, ya ruginya Iya. seperti saya, semodal-modalnya. Iya Bukan iya hanya iya iya iya. biaya trainingnya 10 juta, kemudian plus ratusan juta tadi. Nah, itu yang jadi membuat saya sebetulnya akhirnya termotivasi positif suatu saat, karena memang passion saya tuh guru, saya bertekad kalau sampai saya sudah bisa trading secara pribadi, saya akan memberikan edukasi tapi tidak akan seperti itu gitu. Saya harus Oh, menyiapkan dulu mentalitasnya, saya nggak akan langsung masuk metode, saya harus memberikan gambaran betapa bahwa ya trading itu, dan Pak Ryan juga sudah sering menyampaikan trading itu dagang. Kenapa sih kita nggak menjadikan trading itu seperti dagang di iya. sektor real? Nah, kan seperti itu. Ya akhirnya kira-kira Iya. setelah saya memutuskan untuk jual mesin semua, akhirnya saya melakukan yang Oke. disebut dengan demo account, Pak, dan sudah fokus di Forex Gold. Mhm. Demo account saya 9 Nah, bulan, Pak. pertanyaan saya, Gitu. Pak, tadi saya kasih sedikit. Dari tadi kan Boleh, Pak? ini option, terus kapan ke Forex-nya, Pak? Tahun 2009, Pak. Kan saya Oh, trading terus dari kenapa 2006. Forex? Kenapa Forex? Ya, Kan ada banyak nih. betul. Kenapa Forex Gold? Seperti biasa kebanyakan orang, Pak, karena potensi Iya. profit yang tinggi kan sebetulnya gitu, Pak. Iya Dan iya. saya kan juga sudah mengalami yang disebut tadi option, yang secara prinsip kan mirip, Pak, derivatif kan, artinya Iya. ada leverage kan. Jadi waktu itu saya Oh. sama sekali tidak tertarik dengan saham. Kenapa? Karena saham tidak ada Oh. leverage-nya. Nah, makanya Oh. juga waktu awal saya masuk option karena ada leverage itu, Pak, bukan saham. Oh. Oh, Tetapi oke. waktu itu saya tidak memiliki pengetahuan yang baik bahwa ada faktor yang disebut dengan Greek atau time decay tadi. Saya anggap Iya. sama seperti saham, artinya tidak berpacu dengan waktu. Kan sering, Pak, kita misalkan masuk call, sahamnya Iya. naik, tapi nilai Iya. option kita Nggak akhirnya balik. karena faktor Iya. waktu, ya sudah. Nah, Iya. akhirnya saya mencari produk yang lain yang secara prinsip misalkan mirip dengan option yang sama-sama ada leverage-nya. Kemudian yang kedua, Mhm. menurut saya pribadi, secara waktu kita lebih leluasa. Kenapa? Karena 5 Oke. hari kali 24 jam. Sedangkan di option itu kan kita seperti hidup terbalik. Memang teorinya kita nggak perlu begadang, teorinya. Iya. Tetapi pada Oke. praktiknya, kita kan sering menunggui chart akhirnya menjadi begadang, dan itu tadi, Iya. saya merasakan, kok masuk dunia trading, hidup saya menjadi nggak benar. Ini yang sering tidak disadari oleh banyak trader kan. Mestinya Iya kan kalau iya kita iya. masuk ke sebuah bisnis, kalau memang tadinya hidup kita misalkan sudah baik, kan mestinya menjadi tetap baik atau semakin baik. Jadi saya waktu Iya. itu, wah ini nggak beres nih sepertinya nih dalam hal waktu, kok saya Oke. akhirnya menjadi sering begadang, itu jadi faktor waktu, dan tadi yang saya katakan soal leverage, saya mencari yang Iya. mirip dengan option ada leverage-nya tadi, dan itu tidak ada di Oke. saham. Kira-kira Siap. seperti itu, Pak, walaupun pada akhirnya saya masuk saham juga, Pak. siap. Pak, izin nanya, Pak. Apakah,
Pak, sejak 2009 itu akhirnya Bapak memang dengan menjual mesin Bapak akhirnya melakukan trading for living hanya dari forex atau hanya melalui instrumen-instrumen keuangan, atau akhirnya Bapak selain trading for living dapat uang dari forex juga berbisnis hal yang lain Pak sampai hari ini Pak? Oke. Nah, jadi setelah mengalami yang disebut babak belur itu Pak, akhirnya kan saya memutuskan justru saya nekat seperti teori yang namanya bakar kapal Pak Napoleon Bonaparte itu Pak. Siap. Jadi sejarahnya kan ini sedikit panjang boleh ya. Sejarahnya kan ceritanya kan Napoleon Bonaparte dengan pasukan yang jauh lebih sedikit menyerang suatu pulau, tetapi pasukan di pulau itu lebih besar. Nah, supaya all out, setelah pasukannya Napoleon Bonaparte itu mendarat, dia bakar itu kapalnya, Pak. Sehingga memang para prajuritnya tidak ada pilihan untuk kembali, dan akhirnya all out, dan dia menang. Sekali lagi, ini misalkan kalau versi Indonesia pernah dengar yang disebut the power of kepepet gitu. Tetapi saya selalu ingatkan, tidak bisa semua orang seperti ini loh, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti beramai-ramai, oke kita resign dari dunia kerja atau kita tutup sebuah bisnis. Enggak. Saya itu menjadi full time trader terpaksa karena memang bisnis sektorialnya sudah tidak baik, bukan karena faktor saya. Dan saya juga pernah mengalami bisnis yang seperti itu. Itu dulu saya pernah jadi importir komputer bekas, Pak. Tetapi oleh karena aturan pemerintah kan tidak boleh impor komputer bekas khususnya dari Singapura. Jadi beberapa bisnis saya tuh terganjal karena bukan salah saya, soal aturan pemerintah lah, soal memang perkembangan dunia teknologi yang menyebabkan website, PDF, dan pencetakan di atas kertas berkurang. Nggak usah jauh-jauh, kita ke tempat ibadah aja sudah pakai gadget kan Pak, nggak bawa Alkitab atau Al-Quran secara fisik. Nah itu kan berarti dari situ aja simpel, kita juga nggak langganan koran lagi, drop. Nah akhirnya kembali tadi yang saya katakan, saya putuskan untuk benar-benar sudah terlanjur basah istilahnya, tapi jangan dicomberan terus. Gitu, ke air yang bersih. Dan itu ada resiko. Artinya waktu itu saya jual mesin, saya masih punya dana, tetapi 9 bulan saya hidup irit. Nggak ada pemasukan sama sekali, saya hidup irit dari dana itu Pak. Saya jual mesin itu yang juga menjadi sebagian modal saya trading. Dan ini juga mesti saya ingatkan, kalau kita misalkan sudah babak belur dari trading, misalkan contoh 100 juta, jangan bermimpi dengan 10 juta itu akan kembali 100 juta. Itu mimpi Pak. Jadi waktu itu saya habis 500 juta, saya juga trading dengan modal 500 juta. Dan sesuaikan dengan nilai kerugian kita masing-masing. Jadi mungkin sebagian orang salah tanggap, wah 500 juta besar, kalau saya baru rugi 10 juta. Nanti dulu, rugi 10 juta, harta cash Anda berapa? Ya 10 jutanya berarti 100% gitu. Hilang total. Kalau saya kan memang masih punya dana, paling tidak saya waktu itu punya dana 500 juta jual mesin dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan sekitar 40-50% dari uang cash saya hilang. Itu kan menjadi patokan seberapa parah sih seorang menderita kerugian. Itu kan harusnya misalkan 50% dari uang cash dia. Bisa aja orang hilang 1 M tapi dana dia 100 M, yaitu nggak terlalu parah, makanya hitungnya dari persentase. Jadi kembali lagi tadi saya katakan di 9 bulan itu benar-benar tidak ada omset dan saya belajar berlatih, di mana proses belajar berlatihnya di situ Pak sebetulnya bukan metode. Kenapa? Karena pada saat saya trading dan babak belur, saya sudah mempelajari banyak metode sampai dengan Elliott Wave. Termasuk analisa fundamental. Kalau dunia analisa teknikal itu kan ada kesepakatan tak tertulis bahwa Elliott Wave itu yang tertinggi, ceritanya seperti itu. Kesepakatan tak tertulis ya, ini subjektif ya. Tetapi kok hasil tradingnya begitu-begitu terus, kan gitu yang jadi pertanyaan Pak. Dan di luar sana juga banyak orang yang seperti itu, udah pakai indikator, udah naked chart, udah apapun itu tetap saja, dan mereka fokusnya kan ke metode. Demikian juga dengan saya. Fokus ke metode terus, kita nggak
melihat ada sesuatu di luar metode sampai pada satu titik akhirnya saya frustasi dan justru kembali lagi ke basic, saya membangun pondasi lagi. Ibaratnya selalu saya katakan kalau dalam kita membangun rumah yang penting kan pondasinya dulu, bukan model Iya, rumah. Model rumah itu metode, teknikal, iya, fundamental, sentimental. Terserah mau pakai metode pun dan kita nggak perlu berantem gara-gara metode gitu kan. Kadang-kadang kan iya. ada yang wah indikator delay, wah mendingan Bagus. naked chart gitu kan. Nah, Iya, tapi iya, saling serang, wah naked chart tidak bisa objektif, subjektif. iya, Nah, akhirnya ribut lah kan kayak gitu. Padahal bukan itu iya, poinnya, bahwa bentuk rumah terserah mau minimalis, mau mediterranean, yang penting pondasi. Dan tetap iya, aja mau pakai metode apapun ada yang profit, ada yang loss. Nggak nggak iya, iya. nggak bisa dijadikan pakai metode ini jelek dan nggak ada yang profit. Nah ini nggak benar. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Ryan tadi, ya memang murni full time trading, tetapi 9 bulan tidak ada omset. Baru setelah Puasa. saya stabil di demo account itu, setelah saya Ya, juga backtest terhadap metode, baru saya berani kembali trading account real, Pak. Dan di situ juga ada lagi satu tantangan tersendiri yang disebut dengan mhm, fear and greed. Greed-nya itu kan di ya, awal, Pak. Fear-nya ya. itu setelah kita paham. Oh, Biasanya kan kebalik nih. Pada ya, saat pemula, greed, ya, nekat. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan dan pengalaman. Pada satu ya. titik nanti setelah kita tahu dan kita pernah mengalami kejadian pahit, justru kita di situ keluar takut. Makanya saya selalu bilang pada pemula, pada saat Anda merintis di bisnis dunia trading, jadilah takut, jangan jadilah serakah kan gitu Pak. Oke. Oke, Karena Pak. Jadi persoalannya ini kan serakah. ada beberapa ya yang saya bisa tangkap nih Pak. Ini kan kita mau sekali membagi menjadi 3 poin utama nih Pak. Jadi sesi daripada Trading for Living ini pada sesi pertama ini saya ingin sekali mendapatkan sebuah informasi. Jadi informasi yang menarik di sini adalah Pak Nofri diawali dengan seorang pebisnis dan akhirnya karena satu belajar di mana hampir 10 guru dan rasanya nama-namanya kita sering ketemu Pak. Jangan-jangan kita pernah sebelahan tapi waktu itu nggak sadar. Jangan Dan disebutkan. Dan sekarang sepertinya sudah hilang semua Pak. oh, ada Pak terakhir Pak jualan properti Pak. Oke. Yang di Surabaya kah? Di Surabaya dan Tangerang. Oke. Di poin ini saya lihat bahwa Pak Nofri juga sama Pak. Saya juga dulu belajar option sampai hari ini masih melakukan transaksi option US market. Tapi tentunya sudah lebih teratur Pak. Hari ini saya tidak lagi menjadi Batman juga dan Bapak juga mengatakan bahwa saya kebetulan dalam posisi membakar kapal karena pada saat itu bisnis saya dalam kondisi yang sedang mengalami slowdown. Dan akhirnya saya melakukan dan ini seperti orang lagi nonton gulat Pak ya, don't try this at home. Kalau misalnya memang bukan dengan kondisi seperti itu maka apa yang dilakukan ini adalah dalam posisi adalah seperti Napoleon Bonaparte kalau kagak maju malah mati ke belakang. Jadi sometimes itu bukan menjadi suatu pilihan bagi setiap orang dan kalau orang mengatakan bahwa yang namanya trading for living itu bisa tapi ini menjadi tantangan balik loh. Pak Nofri ini melakukan di awal 9 bulan puasa loh. Apakah seniat itu melakukan demo trading Anda? Apakah benar dengan 9 bulan demo trading kuat untuk ngelakuin? Karena banyak orang yang demo trading 1 bulan, yang penting saya sudah tahu tools dan saya loss di demo trading, tapi saya bisa pergi ke dunia real trading dengan berharap untung. Kan menjadi sesuatu yang lebih tidak masuk akal lagi gitu ya. Ibaratnya kalau belajar nyetir mobil nggak lulus, tapi bisa ikut ujian nyetir dan lulus. Kan bagaimana cara analogi itu bisa berjalan dengan baik. Dan tadi ada satu kata kunci, pondasi dan ada juga metode. Sebenarnya di sesi kedua Pak, yang ingin kita bahas adalah metode. Apakah Pak Nofri mau berbagi terkait dengan metode Bapak nanti Pak? Yes. Oke. Sangat mau Siap. Pak, gitu. Siap. Karena tapi saya juga perlu mengingatkan Pak bahwa satu, metode saya itu sederhana dan Ya. sudah banyak yang sharing di YouTube.
Itu pertama. Terus yang kedua, nanti problemnya adalah di soal konsistensi menerapkan itu metode, makanya sekali lagi itu membuktikan berdasarkan pengalaman saya, dulu saya menggunakan sebuah metode, hasilnya babak belur, 500 juta, dan pada saat saya breakthrough, saya kembali membangun pondasi saya menggunakan metode yang sama dan itu bisa menghasilkan profit. Dan tentunya saya akan mau Pak sharing, karena saya juga sudah sering sharing di YouTube, dan saya juga pencinta channel YouTube Pak Ryan nih, sering sekali saya ikuti. Siap, Pak Pak. Ryan juga kan sering berbagi, Iya, gitu. iya, iya, iya. Baik, oke Pak, kalau gitu terima kasih atas kesediaannya Pak. So, buat teman-teman semua, ini adalah sesi 1 di mana Pak Nofri tadi sudah ngobrol bareng kita mengenai trading for living versi Pak Nofri, dan coba kita mau mempelajari lebih jauh bagaimana, karena yang namanya keberhasilan itu bisa meninggalkan jejak. Dengan kita tidak melakukan apapun, kita berarti mengarah ke kegagalan. So, mari kita pelajari bagaimana caranya dari banyak orang, dan tentunya pada hari ini kita bisa belajar dari Pak Nofri, dan tentunya kita juga bisa mencoba apakah strategi ini cocok buat kita, karena pada akhirnya segala sesuatu itu kadang tidak selalu cocok bagi diri kita, dan kita harus belajar dari banyak orang. Oke Pak, kita akan lanjut pada sesi kedua. Terima kasih buat teman-teman semua untuk hari ini. So, stay tune di RF Channel on YouTube bersama saya Ryan Filbert, dan hari ini bersama Nofri Simanjuntak. Dan juga untuk event kali ini disponsori oleh Okta Invest sama Berjangka atau okta.id, di mana okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan resmi ada di Indonesia, diawasi Bapepti, dan semua apa yang kita bagikan ini tentunya adalah disclaimer-nya, segala sesuatu yang baik adanya kami sampaikan sebaik-baiknya pun tidak bisa selalu memberikan suatu nilai return yang sama di kemudian hari. Oke, stay tune di RF Channel, bye-bye. Kita ingin sekali mendapatkan gambaran di bagian sesi kedua ini adalah sebenarnya dasarnya kan tadi Bapak sempat bilang bicara pondasi, bicara dengan metode. Bapak pada kali ini mau bicara pondasi atau metode dulu? Kan Bapak bilang kalau bikin pondasi ini penting sekali. Betul, tanpa pondasi yang bagus goyang hancur babak belur. Apakah kita hari ini Bapak mau sharing terkait dengan pondasi or metode? Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.